Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang video pembelajaran kriteria Kerajaan Mataram Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafidian Saputra, absen 24. Perkenalkan, nama saya Desnu Rizky, absen 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, absen 23. Perkenalkan, nama saya Rizal Bilogan, nomor absen 31. Tujuan pembuatan video pembelajaran tentang sejarah tentang Kerajaan Mataram Islam dapat mencakup beberapa aspek edukatif yang penting. Berikut adalah beberapa tujuan utama yang bisa dicapai. 1. Meningkatkan pemahaman sejarah. 2. Mengenalkan tokoh penting. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan dan identitas nasional. 4. Manfaat metode pembelajaran yang interaktif dan menarik. 5. Mendorong pemikiran kritis. 6. Mendukung kurikulum pendidikan. 7. Memfasilitasi pembelajaran mandiri. Dengan tujuan-tujuan tersebut, video pembelajaran sejarah tentang Kerajaan Mataram Islam dapat menjadi yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan dan minat siswa terhadap sejarah Indonesia. Video pembelajaran sejarah tentang Kerajaan Mataram Islam memiliki berbagai manfaat yang dapat mendukung proses belajar mengajar serta meningkatkan pemahaman siswa. Berikut adalah manfaat utama. 1. Memvisualisasi yang lebih menarik. 2. Pembelajaran yang interaktif dan engaging. 3. Penyampaian informasi yang lebih efektif. 4. Memfasilitasi berbagai gaya belajar. 5. Akses pembelajaran yang fleksibel. 6. Peningkatan retensi memori. 7. Pengembangan keterampilan digital. 8. Penggayaan materi pelajaran. 9. Mengembangkan rasa ketertarikan dan kebanggaan. 10. Sumber pembelajaran yang menyenangkan. Dengan manfaat ini dengan berbagai manfaat, video pembelajaran sejarah tentang Kerajaan Mataram Islam dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan pemahaman mereka tentang sejarah Indonesia. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan besar yang berpengaruh di Pulau Jawa, Indonesia. Selama periode akhir abad ke-16 hingga abad ke-18, didirikan oleh Panembahan Senopati. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah politik, sosial, dan budaya Jawa. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih mendalam mengenai sejarah, perkembangan, dan warisan Kerajaan Mataram Islam. Asal-usul dan pendirian Kerajaan Mataram Islam bermula dari Kesultanan Pajang. Pada akhir abad ke-16, Ki Ageng Pemanahan, seorang abdi setia Sultan Hadiwijaya dari Pajang, mendapatkan tanah di Mataram sebagai hadiah atas jasanya dalam menumpas pemberontakan Arya Panangsang. Setelah wafatnya Ki Ageng Pemanahan, putranya Sutawijaya Panembahan Senopati mengambil alih kepemimpinan dan mendirikan Kerajaan Mataram Islam sekitar tahun 1587. Panembahan Senopati kemudian memindahkan pusat pemerintahan ke Kota Gede yang menjadi cikal bakal kerajaan ini. Ekspansi dan konsolidasi. 1. Panembahan Senopati. Sebagai pendiri, Panembahan Senopati melalui proses konsolidasi kekuasaan dengan menaklukkan daerah-daerah sekitarnya, termasuk wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Pajang dan Demak. Ia juga memperkuat angkatan bersenjatanya dan menjalin aliansi strategis dengan berbagai pemimpin lokal. 2. Sultan Agung. Sultan Agung atau Raden Mas Rasang adalah Raja Mataram yang paling terkenal dan memerintah dari tahun 1613 hingga 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram mencapai puncak kejayaannya. Sultan Agung menjalankan ekspansi kerajaan dengan
menaklukkan wilayah-wilayah penting di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Ia juga dikenal karena serangan ke Batavia atau Jakarta pada tahun 1628 dan 1629 dalam upaya untuk mengusir VOC Belanda meskipun akhirnya gagal. Administrasi dan kebudayaan. 1. Pemerintahan dan administrasi. Sultan Agung melakukan berbagai reformasi administrasi untuk memperkuat kekuasaannya. Ia menerapkan sistem birokrasi yang lebih terstruktur dan mengangkat pejabat-pejabat yang loyal. Ibu kota kerajaan pindahan dari Kota Gede ke Pleret dan kemudian ke Kartasura. 2. Pengabuan budaya. Sultan Agung juga berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tradisi Jawa. Salah satu contohnya adalah penyusunan kalender Jawa yang merupakan perpaduan antara kalender Saka atau Hindu dan kalender Hijriah atau Islam. Selain itu, Sultan Agung mendukung pengembangan seni dan budaya seperti gamelan, tari, dan sastra Jawa Islam. Masa keemasan. 1. Sultan Agung. Masa keemasan Mataram Islam terjadi di bawah pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mataram hingga mencakup sebagian besar Jawa dan Madura. Sultan Agung juga dikenal karena usahanya menyerang VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629 meskipun tidak berhasil. 2. Kebudayaan dan agama. Pada masa Sultan Agung terjadi penggabungan antara budaya Jawa tradisional dengan Islam. Sultan Agung juga menyusun kalender Jawa yang menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah. Warisan dan pengaruh. 1. Budaya dan tradisi. Warisan budaya kerajaan Mataram Islam masih sangat terasa di Yogyakarta dan Surakarta. Seni dan budaya, termasuk musik gamelan tradisional dan upacara adat tetap dilestarikan dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Jawa. 2. Arsitektur dan peninggalan. Berbagai bangunan bersejarah dan peninggalan arsitektur dari masa Mataram Islam masih dapat ditemui hingga saat ini. Contoh termasuk Karaton Yogyakarta, Karaton Surakarta, dan masjid-masjid tua yang menunjukkan perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Islam. 3. Pengaruh sejarah. Kerajaan Mataram Islam memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama dalam konteks perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Kepemimpinan Sultan Agung dan usaha-usahanya melawan Fok menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan asing. Konflik dan kemunduran. Konflik internal. Setelah wafatnya Sultan Agung, Kerajaan Mataram mulai menghadapi berbagai masalah internal, termasuk perselisihan antar anggota keluarga kerajaan mengenal sukses tahta. Konflik internal ini diperburuk oleh campur tangan VOC dan memiliki kepentingan untuk melemahkan kekuatan Mataram. Perjanjian dan perpecahan. Pada pertengahan abad ke-18, Kerajaan Mataram memiliki perpecahan akibat Perjanjian Giyanti 1755 dan Perjanjian Salatiga 1757. Perjanjian Giyanti membagi Mataram menjadi 2 Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I dan Kesultanan Surakarta yang dipimpin oleh Mei Sunan Pakubuwono III. Perjanjian Salatiga kemudian membagi wilayah Surakarta lebih lanjut dengan membentuk Mangkunegaran. Kesimpulan, Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang memiliki pengaruh signifikan dalam
sejarah Jawa dengan warisan budaya yang kaya dan perannya dalam perlawanan terhadap Pok. Mataram Islam meningkat. Kesimpulan, Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah Jawa dengan warisan budaya yang kaya dan perannya dalam perlawanan terhadap Pok. Mataram Islam meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan budaya Indonesia. Pembagian kerajaan ini menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, menunjukkan kompleksitas politik di Jawa pada masa itu dan memberikan kewawasan tentang bagaimana kekuasaan lokal berinteraksi dengan kekuasaan kolonial. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, semoga dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.